pergi meninggalkan gua Oh. dengan cara yang tidak baik. Ah. Kayak gitu. Ini beneran nangis, gila. Ketemu bersama dengan gua lagi dengan Keketan. Tentunya kalian masih bersama dengan YouTube gua. Nah, hari ini gua kedatangan bintang tamu spesial banget nih hari ini. Siapa dia? Tunggu sebentar lagi. Nah, kalian tahu dong bahwa yang namanya Belantika Musik Indonesia itu sekarang benar-benar lagi hits banget, guys. Mulai dari ajang pencarian bakat ya, lalu ada akademi-akademi lainnya. Wah, pokoknya seru banget. Nah, kali ini uniknya gue ketemu dengan satu ya bintang yang boleh dibilang ini unik banget menurut gue. Dan juga satu lagi nih, selalu kalau orang yang namanya mau belajar itu kan ya mungkin ada satu pengalaman atau mungkin misalnya mereka memanggil guru vokal dan segala macam gitu ya. Tapi ini uniknya dia itu belajar secara otodidak. Dan memang ini adalah bintang tamu ini adalah pendatang baru tentunya. Mau tahu siapa dia? Nah, ikutin terus ya dalam channel YouTube gua tentunya di Keketan. Jangan lupa untuk selalu di-subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa bunyikan loncengnya, guys. Yuk, let's go kita tanya dia. Hai, apa kabar, Dev? Oh, kita social distancing dulu ya. Nah, Dev, gini, aku sudah mendengar soundingan-soundingan nama kamu itu yang wah cukup, pokoknya banyak lah ya orang yang mengenal tentang Dev segala macam gitu ya. Dan salah satunya ya, aku itu melihat sekelibatan apa coba gitu ya. Pokoknya aku yes, ya betul seperti itu. Aku melihat gitu ya syuting kamu dalam pembuatan video klip kamu ini itu bagus banget. Nah, di situ guys, gua penasaran nih ya. Kan Dev ini kan belajarkan secara otodidak ya. Jadi kita mau kupas tuntas nih tentang Dev ya. Ayo dikupas. Dev, sebelumnya gini ya. Mungkin masyarakat Indonesia mungkin belum banyak begitu mengenal tentang siapa sih Dev itu gitu ya. Nah, tapi salah lagi, Dev. Itu beda nama aja tuh, beda feng shui, beda keberuntungan dan beda juga rezeki loh ya. Dev, jadi orang tuh kan mau tahu ya tentang seorang Dev itu seperti apa. Boleh nggak lu cerita ke gua siapa sih Dev itu gitu ya? Oke. Halo semuanya, penontonnya Keketan. Perkenalkan, nama gua Dev Ivangkia, biasa dipanggilnya Dev. Gue adalah penyanyi pendatang baru sekaligus musisi lah bisa dibilang ya kak ya. Yes. Karena gue juga membuat karya dan lagu-lagu gue sendiri gitu. Dan kalau misalnya Kak Keke siapa tahu nanti mau bikin lagu ke aku, siap aku buat. Oh. Jangan kan gue nyanyi, gue kentut aja gue fales. Jangan salah kan, teknologi udah makin canggih. Oh ya bener juga ya. Mulai dulu yang namanya orang itu nggak mengerti yang namanya apa itu Zoom, sekarang bisa disulap bus. Betul banget. Betul Orangnya banget. ada di Jayapura, kita adanya di Jakarta, bisa dijadikan satu channel. Benar, betul ya? Jadi orang itu semua menurut aku bisa nyanyi, semua bisa nyanyi, gitu. Nah, jadi aku tuh awalnya kenal terjun di dunia musik. Yes. Itu berawal dari temenku lagi take vokal, dia ngajakku. Terus aku ngerasa kayaknya seru juga ya gitu. Tapi memang dari umur 4 tahun aku memang udah kelihatan sama mama nih, bapak aku gitu. Ini anak kayaknya dari 4 tahun udah bisa nyanyi deh gitu. 4 tahun lu udah bisa nyanyi? Bukan nyanyi doang, oh my god. ngajarin mama nyanyi. Ngajarin mama lu nyanyi? Waduh, luar biasa guys. Kalau mama lagi nyanyi nih, misalnya kayak lagunya, aku inget banget. Sepanjang kita masih terus begini. Itu lu nyanyi, ngajarin nyokap lu lagu yang oldies gitu? Iya. Dan mama waktu itu kan Dharma Wanita nih. Di kantornya papa supaya ikut nyanyi lagi. Tadi aku yang gini, ayo mah, temponya mah, nadanya kurang naik setengah mah. Kayak gitu. Sama bilang, emang ada bakat nyanyi. Tapi seiring berjalannya waktu aku jadi kurang minatku ke nyanyi gitu. Karena aku ngerasa kayaknya agak ribet jadi penyanyi, aku nggak bisa minum es gitu. Karena aku emang ada alergi sama es di tenggorokan gitu kan. Jadi udahlah aku coba ikut Coverboy, aku ikut syuting kayak gitu. Oh, jadi mulai dari usia kecil itu lu punya impian bintang? Dari kecil, jadi anak kecil tuh ditanya gini, dia mau jadi apa gitu kan. Orang mau jadi dokter, jadi polisi, kalau aku enggak.
aku mau jadi artis terkenal. Dari kecil aku udah ngomong kayak gitu. Ih, seru banget ya. Kalau orang kan kalau ditanya nih ya, kalau anak kecil, apalagi usia-usia yang masih balita gitu, 4 tahun, 5 tahun, atau misalnya dia baru kelas 1 SD gitu ya. Dek, cita-cita mau jadi apa? Oh, aku mau jadi pilot. Misalnya, aku mau jadi dokter. Kalau lu ditanya, Dev, lu mau jadi apa, Dev? Artis terkenal. Artis, guys. Waduh, gila banget. Kita SD kan suka nulis-nulis biodata tuh ya. Iya. Jadi kalau aku tulis nama aku, cita-cita artis terkenal. Oh gila, berarti udah angan-angan lu tuh dipupuk dari kecil sampai dengan hari ini, udah pernah masuk dalam apa tadi, cover boy, pemilihan menang nggak? Alhamdulillah. Tuh kan, gila kan guys, ini belajar itu secara otodidak dan kemauan lo guys. Jadi memang dan dari kecil itu, dari umur 5 tahun, mama udah ikut-ikutin aku lomba-lomba catwalk, lomba-lomba. Sudah dijuruskan, udah diarahkan ke sana. Diarahkan. Gitu. Nah jadi aku ngeliat, kayak dunia model seru deh gitu kan. Karena aku juga alhamdulillah punya poster yang tinggi, jadi pernah di model juga, pernah di sinetron juga, pernah FTV pernah. Tapi lama-kelamaan kok capek juga ya, aku nggak nemuin passion tuh nggak di sini nih kayaknya. Feel lu nggak dapat di sana. Gitu. Padahal kalau gue lihat ya Div ya, dari secara performance, terus tinggi badan, langsing badan, gak kayak gue gembala gitu. Lu tuh udah masuk banget gitu loh. Kenapa lu nggak mau mengarah ke sana? Udah pernah nyoba. Pernah beberapa di dunia model tuh 2 tahun, di sinetron 3 tahun waktu itu. Tapi feel-nya lama-lama kok hilang ya. Kendor. Gitu. Kayak ogah-ogahan jadinya ketika ada casting atau apa. Nggak deh. Sampai akhirnya di dunia musik nih menikmati banget gitu loh. Karena aku kan orangnya detail. Yes. Aku detail banget soal apapun lah gitu. Jadi dari mulai aku bikin lagu, aku aransemen lagu itu per kata sampai rhyme-nya, misalnya kayak kan A B yes. atau A atau B itu aku pikirin semuanya gitu. Makanya banyak yang bilang ketika dengar lagu aku, dari mulai alur cerita itu dari awal sampai itu rapi kayak gitu. Dan ini lu belajar secara otodidak kan? Nggak ada yang ngajarin. Nggak ada. Acungin jempol guys ya. Ini loh yang gua tertarik dari seorang Div itu ya seperti itu. Dan satu lagi Kak, ya. aku belum bisa main alat musik gitu. Nah, apalagi yang namanya orang berkecimpung dalam dunia musik, otomatis kan dia harus tahu ya, maksudnya dari do re mi fa sol la si do aja dia harus tahu. Aku sih tahu do re mi, tapi untuk pengenalan alat musiknya seperti kayak musik gitar, aku belum bisa organ, lu nggak bisa? Belum bisa, tapi aku akan belajar pasti. Terus gimana lu cara bikin lagunya kalau kayak begitu? Uniknya gini, aku tuh kalau bikin lagu itu harus ngedengerin suara alam. Contohnya suara hujan, atau suara air di pantai, atau suara hembusan angin. Itu di otak aku itu, di pikiran aku tuh itu kayak udah jadi satu aransemen musik. Ketika aku langsung humming aja gitu, kayak kayak gitu aja. Jadi ketika aku bikin lagu, alhamdulillahnya kata orang nggak ada yang mirip gitu. Karena biasanya kita kalau main alat musik nih, kalau aku pribadi, kalau teman-temanku gitu ya, dia kalau bikin lagu mirip-mirip nih nadanya, karena mereka main di zona amannya mereka. Gitu. Betul. Ya kan seperti yang kayak gua tahu ya, misalkan Melly Goeslaw kan juga pencipta lagu yang terkenal banget gitu ya. Sampai dia punya lagunya itu menurut dia apa yang ada di otak dia, dia tuangkan, tapi menurut gua memang ya cirinya Melly Goeslaw itu ketara gitu ya. Kayak misalnya dia buat sentuhan hati lagunya dia itu ketara semuanya. Melly itu khas banget pokoknya. Ya. Nah, ini guys yang gua seneng nih ya. Maksudnya dari humming doang itu bisa menjadi lagu. Iya, betul. Bagaimana tuh coba? Dan jadi dari humming, dan aku tuh kan paling suka tuh sama Yura Yunita sama Tulus gitu. Aku lihat di podcastnya mereka gitu. Mereka tuh bilang kayak gini. Ketika membuat karya, buatlah karya dari hati. Betul, gue setuju. Jadi alhamdulillahnya lagu-lagu yang aku buat itu adalah kisah pribadiku sendiri gitu. Oke. Ketika aku menyanyikan lagunya pakai hati, insya Allah nyampenya ke hati pendengarnya juga secara langsung. Gila banget. Nah, Div, sekarang kan udah zamannya ini kan udah teknologi banget ya. Untuk membuat satu orang naik itu perlu yang namanya medsos gitu ya, apalagi dalam jaringan Instagram gitu ya. Pokoknya
Line segala macam itu kan membuat cepat booming banget nih orang nih ya. Kalau gue boleh tahu ya Div ya, apa aja sih yang lu punya untuk bisa menaikkan lu punya popularitas? Kalau yang gue punya yang pasti Instagram ya Kak. Pasti Instagram. Boleh dong kita tahu Instagramnya Div. Instagramnya itu @div_ivankia, pakai V ya. Nanti ya ada di bawah sini. Di bawah sini nanti ada ya. div_ivankia. Ada juga Facebook, itu div. Twitter div Ivankia. Karena lewat dari sosmed itulah Div gitu kan ya. Dan satu lagi Kak, YouTube-ku juga ada. Nah, paling penting itu dia YouTube. Div Official. Nah, nanti bisa lihat lagi di sini, guys. Jadi harus dikepoin. Yes. Semua karya-karyaku di situ ada. Nah, gua nanti yang pertama mau kepoin dulu. abis nge-vlog ini ya, gua mau kepoin dia punya YouTube gitu ya. Pokoknya seru banget. Nah, terus ya Div ya, orang kan bisa naik nih, mungkin ada yang secara instan, terus ada yang secara juga yang memang mereka mengikuti ajang, ada juga yang mengikuti settingan gitu kan ya. Kalau lo sendiri apa maunya? Kalau gue by proses sih. By proses gue lebih setuju. Karena gue percaya sih Kak, proses itu bisa mendewasakan kita. Yes. Ketika kita berproses, kita bisa menghargai hasil resultnya nanti seperti apa. Betul. Nggak peduli cacian orang nanti di belakang, kan orang kan nggak tahu nih proses kita ke belakang kemarin tuh kayak gimana. Tiba-tiba nama gue tiba-tiba naik aja gitu. Melambung. Pasti mikirnya gini, oh penyanyi baru kok tiba-tiba naik, tapi mereka nggak tahu dibalik kita, dan mereka nggak perlu tahu sebenarnya. Betul. Cukup yang tahu adalah gue dan tim gue gimana berdarah-darahnya gue tuh sampai ke titik itu. Betul. Gitu. Nah jadi gue untuk settingan sih nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu ke arah sana sih gitu, karena gue punya karya dan gue ingin menunjukkan kualitas gue kayak gitu, walaupun mungkin masih belajar terus, tapi pelan-pelan kualitas gue akan naik dengan gue berprogres. Ya. Gitu. Karena gini ya Div ya, banyak banget dia mungkin pendatang-pendatang baru gitu ya, mereka mau namanya langsung melambung, mereka membuat satu apa ya kayak settingan atau sensasi gitu kan ya. Dan kalau ditanya karya lu apa gitu kan ya, karyanya ya ini karya gue settingan gitu kan ya. Dan sebenarnya itu nggak abadi gitu ya. Dan gue banyak banget tuh lihat artis-artis di belakang sana itu yang memang kalau mau naik itu seperti itu. Oh iya dong, enggak dong. Enggak, ini yang gue lihat gitu kan ya. Karena gue melihat nih seperti kayak legenda-legenda yang dulu-dulu gitu ya. Walaupun itu dia udah ibaratnya kemakan usia, kemakan waktu, tapi namanya itu masih terus banget untuk dikenang. Nah, almarhum Glenn Fredly. Yes, itu dia. Aduh, gila banget itu suaranya. Sampai sekarang, itu lagu-lagunya dia, itu masih enak didengar. Legend banget. Gua terakhir ketemu dia waktu gua ngeliat dia nyanyi di salah satu kafe. Ya, jadi dia dipanggil sebagai bintang tamunya. Gua lihat, gila itu merinding, Div. Itu doa gua buat lu nantinya. Gitu kan. Amin, jadi legend ya. Iya, bener. Karena kalau sesuatu yang memang by proses, itu akan alami dan akan ada karyanya itu lebih baik gitu kan ya. Nah, gua kan melihat nih kalau tadi lu udah lihat ya Div, lu bilang lu seneng berkarya sekarang ini dalam musik, seni gitu kan ya. Nah, sebagai seorang pembuat lagu lalu apa ya, penyanyi juga itu ada satu kepuasan nggak sih buat lu? Pasti Kak. Jadi ketika contohnya gini deh, lagu misalnya belum jadi nih, gue baru humming aja gitu, terus gue denger melodinya enak, itu melodi gue denger terus dulu tuh gitu, oh enak ya. Nah tapi beda sama single gue yang mau rilis ini. Nah gue mau tahu tuh single lo tuh, itu dari proses by humming bisa menjadi single, dan nanti launchingnya ya Div ya. Nanti guys, gue kasih tau lo lagi nanti pas dia launching ya. Semoga seru banget deh. Pasti. Tadi guys, gue tuh udah ngeliat cuplikannya sedikit aja gitu ya. Gila banget. Gue tuh udah merasa apa ya, kayaknya ini pasti bakal bisa booming kayak gitu ya. Makanya perlu banyak doa-doa juga ya sekarang ini ya. Kita udah berusaha, kita lakukan yang terbaik, pasrahkan sama Tuhan. Betul. Div, boleh nggak ceritain sedikit lagi ya pembuatan dari video klip lo ini? Sebelum nanti, biasa guys, gue minta dia untuk nyanyiin lagunya dia di
YouTube gue. Seru banget. Aku cerita dikit pembuatan lagunya dulu ya. Ya. Jadi pembuatan lagu itu aku bikin di Lembang. Aku waktu itu memang ada sedikit masalah yang bikin hidupku berubah 180 derajat sebenarnya. Total. Total. Itu masalah buatku titik terendah dalam hidupku. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk aku mau ke Lembang deh, mau tenangin diri sambil flashback kejadian-kejadian yang lalu gitu kan. Itu nggak pakai humming Kak. Jadi jam 4 pagi tanggal 28 Oktober 2018 gue bikin di Lembang. Pakai kertas spidol sambil humming, sambil mulut gue berucap gitu, kayak nulis sambil nyanyiin semuanya sambil nangis. Sampai sekarang kertas itu masih ada di arsip gue. Itu air mata gue netes ke spidol itu, ke tinta. Itu isi hati lo. Isi hati. Itu isi hati gue. Kenapa ya, Div? Ini gue jadi bergeming nih. Sorry ya guys. Ini gue jadi beneran gue udah berkaca-kaca deh. Lagu ini gue buat untuk orang yang paling gue sayang. Oh. Pergi meninggalkan gue. Oh. Dengan cara yang tidak baik. Kayak gitu. Ini beneran nangis, gila. Lagu itu jadi gue kasih ke arranger gue. Dia cuma bilang gini, wah Div, ini lagu gila sih, katanya gitu. Gue nggak mau ada revisi sedikit pun ini lagu, katanya gitu. Akhirnya pada saat proses pembuatan, pada saat take vokalnya, itu gue take vokal 3 jam. 1,5 jam buat nangis. Itu kenapa, Div? Lu putus cinta? Lebih dari putus cinta. Digituin gila? Lebih dari itu. Aduh. Ini air mata udah bener-bener ngalir. Intinya adalah itu kisah jujur dari hati gue. Tapi memang sih ya, kalau buat lagu ya guys, kalau itu memang berasal dari tulus hati, terus dari perasaan yang memang kita mainkan, itu akan menjadi lagu yang hebat sih. Betul. Lanjut, gue jadi penasaran. Pas lagi take vokal itu, gue baru nyanyiin sedikit ya, lirik depannya gitu. Air mata gue langsung ngejar. Akhirnya gue udah bilang sama arranger gue, gue nggak bisa take vokal hari ini, kita cancel aja deh, apa lagu ini nggak usah dinyanyiin deh, karena gue takut lagunya nggak akan maksimal gitu. Tapi kata arranger gue butuh emosi lo yang ini gitu. Di lagu ini gue nggak banyak improve, nggak banyak apa, jadi gue menunjukkan kesederhanaan dari lagu ini gitu loh. 1,5 jam buat nangis itu bolak-balik keluar, sampai akhirnya di akhir-akhir gue bisa untuk kontrol emosi gitu kan. Kita udah selesai semuanya, review lah gue di recording room. Pada saat gue keluar, semua nangis. Oh my god. Semua nangis, bilang kayak gini, Div, ini lagu magis banget. Lo nggak perlu teriak-teriak di lagu ini. Lo nggak menggunakan teknik yang terlalu banyak, tapi lo sangat menyentuh. Semakin penasaran gue seperti apa lagunya. Karena terus terang ya, Div, kalau sesuatu yang lagunya melo, menyayat-nyayat gitu kan ya, itu gue banget. Kayaknya sad boy ya. Sad boy ya. Iya. Jadi gue harus denger lagu ini. Gue itu nggak bisa melihat sesuatu yang membuat gue itu sesuatu kejadian nyata, sesuatu yang memang itu adalah larut dalam kesedihan. Ini langsung mengalir. Jadi lagu, aku kasih bocoran sedikit ceritanya ya, tentang arti indah dari sebuah perpisahan. Oh my god. Biasanya buat lu yang lagi putus cinta, cocok banget dengerin lagunya Div. Betul. Buat lu yang lagi tersayat-sayat, pokoknya cocok banget dengerin lagunya Div. Jadi gini, biasanya kita nih kakak nih misalnya, dan kalian semua nih biasanya kalau lagi putus sama orang atau berpisah sama seorang, pasti berpikir kayak gini, gue benci, gue dendam, gue nggak mau ketemu dia lagi. Anjrit tuh orang, nggak mau. Gue diginin, gue sakit banget rasanya. Tapi di lagu ini, aku mau ngasih pesan bahwa perpisahan itu mengajarkan sebuah arti. Kita bertemu dan berpisah sama seorang itu nggak ada yang namanya kebetulan. Ya. Tuhan pasti ada maksud di balik itu, gitu loh. Jadi nggak boleh ada benci, nggak boleh ada dendam, nggak boleh ada penyesalan, dan kita harus ambil pelajaran indah dari setiap kejadian
kejadian dalam hidup kita. Gitu. Ayo, Div. Sejujurnya udah nggak sabar banget kepengen ngeliat video klipnya lu ya. Jadi buat Keketan members gitu ya, atau misalnya buat Div members, atau misalnya buat semuanya deh gitu ya. Sepengetahuan aku nanti Div itu akan melaunchingkan albumnya itu di akhir bulan ini. Di pertengahan. Oh sorry. Di minggu ketiga bulan Februari. Oh, di minggu ketiga bulan Februari. Jadi kalian harus terus pantengin banget ya perkembangan dari Div. Terus untuk dilihat channel YouTube-nya Div ya. Karena di situ banyak banget sesuatu yang membuat kalian itu jadi penasaran dan pengen tahu tentang Div seperti apa, ya kan? Juga di channelnya SG Entertainment. Yes, itu dia juga ya. Div, sebelum lu nyanyi nih ya lagu single terbaru lu gitu kan ya. Boleh nggak gua tahu siapa sih salah satu mungkin penyanyi yang lu sukai gitu ya, dan juga bisa lu banggakan seperti itu? Okay. Karena mungkin dari karya-karyanya dia ya. Gue nggak mau nangis lagi guys, gue udah nangis tadi. memancing kurang ajar. Tapi gue yakin sih lo denger dan lihat video klipnya lo akan mewek sih. Nangis bomba. Ya, balik lagi. Siapa Div kira-kira? Oke. Kalau di Indonesia sendiri, penyanyi favorit gue adalah Kak Yura Yunita. Yes. Dan Kak Tulus. Tuh, dua tadi itu ya? Iya. Apa yang lo bisa banggakan dari mereka? Mereka membuat karya dari hati. Setiap melodi yang mereka lantunkan dari hatinya mereka itu sampai ke pendengar dengan baik. Oke, seperti hari ini gua tidak tahu itu Div itu siapa, sebelumnya gua nggak tahu gitu ya. Tapi begitu tadi gua ngobrol-ngobrol, kita curhat sedikit gitu kan ya. Gue jadi mengetahui loh siapa itu Div gitu ya. Ternyata seorang Div itu menurut gua gitu ya, dia punya hati itu juga hati yang baik, hati yang mellow, dan hati yang tulus juga gitu ya. Ini nggak peres kan? Nggak peres, beneran. Gue minum dulu. Nggak, sumpah gue nggak peres. Okay. Karena apa ya Div, ketika kita ngobrol itu kan kita baru tahu karakter orang, mau seperti apa itu orang. Kebetulan memang Keketan ini didewasakan itu bukan karena usia, ya, tetapi karena pengalaman saya ya, yang menjadi seorang tour leaders gitu kan, itu yang mendewasakan aku sehingga aku tahu bagaimana karakter orang gitu ya. Nah hari ini gue ngobrol-ngobrol sama lu, gue sedikit lebih paham dan gue lebih tahu tentang karakter lu. Oh, satu lagi Kak, gue kan anaknya ekstrovert parah. Yes. Jadi kalau mau tahu karakter gue kayak gimana, dengerin semua lagu-lagu gue. Itu semua cerita tentang hidup gue. Gue sih udah kemarin sempet buka gitu ya, gitu. Dan memang bener guys, itu lagu-lagunya Div itu tuh bagus banget. Jadi kalian bener-bener ini nggak peres ya, sekali lagi ya. Jadi ini bener-bener lo orang harus buka banget. Kalian harus buka banget dia punya YouTube gitu ya. Karena yang aku lihat itu adalah benar-benar karya Indonesia banget. Itu bagus banget gitu. Halo.